فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di kajian manajemen kalbu. Ini pertemuan yang ke-6. Di pertemuan ini insyaallah kita akan membahas tentang takwa menurut bahasa dan istilah. Jadi takwa menurut bahasa dan istilah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata at-taqwa berasal dari kata waqayati wiqayatan, dari kata al-wiqayatu. Kata takwa mengandung makna menolak sesuatu dari sesuatu dengan selainnya. Ini kata takwa, makna daripada kata takwa. Sedangkan al-wiqayatu mengandung makna menjaga sesuatu, menjaga sesuatu. Jadi perkataan ittaqillaha maknanya jadikanlah antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu bagaikan penjaga yang menjaga agar tidak melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Nabighah Dzibyan dalam syairnya, saqatan nasifu wa lam turid isqatahu fatanawalattu wattaqatna bil yadi. Tutup kepala terjatuh padahal ia tidak ingin menjatuhkannya. Lalu dia mengambilnya dan melindungi diri dari pandangan kami dengan tangannya. Yang lain berkata, fa'alqat qina'an dunahu syamsu wattaqat bi ahsana mausuliyati kaffin wa mi'samin. Dia melemparkan tutup kepala yang menjaga dari terik matahari. Lalu dia menjaganya dengan dua anggota badannya yang indah, yaitu pergelangan tangan dan telapak tangan. Ini definisi takwa dari sisi bahasa. Adapun takwa menurut definisi istilah adalah sebagaimana kata Talq bin Habib rahimahullahu taala, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju rahmatallahi wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallah takhafa 'adzaballah. Takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk Allah, atas perintah Allah, atas hidayah dari Allah, dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga adalah engkau meninggalkan maksiat kepada Allah atau hal-hal yang diharamkan Allah atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut terhadap azabnya. Kemudian at-taqwa an taj'ala bainaka wa baina ma harramallahu hajiban wa hajiza. Takwa itu engkau menjadikan antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala benteng dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-taqwa juga didefinisikan hiya asasuddin. Takwa adalah pondasi agama, landasan agama. Wa biha yartaqi ila maratibil yaqin. Dengannya seorang hamba itu meningkat kepada derajat yakin. Hiya zadul qulub wal arwah. Karena itulah takwa adalah bekal hati dan jiwa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa takwa kepada Allah adalah an yuta'a fala ya'sa. Engkau mentaati Allah dan tidak bermaksud kepadanya. Wa yuzkaru wa la yunsa fala yunsa. Engkau mengingat Allah dan tidak melupakan Allah. Wa yuzkaru fala yukaffar. Engkau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengingkarinya. At-taqwa an yaj'ala al-muslimu bainahu wa baina ma yakhshahu min rabbihi min ghadabihi wa sakhatihi wa iqabihi wiqayatan taqihi min dzalika wa dzalika bi fi'li ta'atihi wa jitnabi ma'asihi. Ketakwaan hamba kepada Rabbnya bermakna dia menjadikan sebuah pelindung antara dia
dan sesuatu yang dia takuti dari Allah Subhanahu wa taala berupa murka Allah, kebencian Allah dan azabnya. Dengan cara apa? Ikhwani fillah, akhwati fillah, dengan cara mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Karena itu ikhwani fillah, akhwati fillah, ketakwaan adalah rasa takut kepada Allah. Inilah takwa. Rasa takut kepada Allah secara terus-menerus dan kehati-hatian serta kewaspadaan agar tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus. Waspada terhadap duri-duri dari perjalanan kehidupan kita, yang mana dia akan diperebutkan banyak duri oleh duri-duri syahwat, duri-duri syubhat, kerancuan-kerancuan, duri-duri rasa takut dari apa saja yang sama sekali tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Juga duri-duri harapan semu dan angan-angan dari apa saja yang pada hakikatnya sama sekali tidak dapat mewujudkan harapan dan angan-angan atas atau permohonan tersebut. Oleh karena itu ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang takwa. Lalu Ubay bin Ka'ab berkata, "Ya Amirul Mukminin, amma salakta tariqan fihi syawkun?" Qala na'am. Qala ma fa'alt? Qala Umar, ushammiru an saqai wa anzuru ila mawadi' qadami wa uqaddimu qadaman wa akhiru ukhra makhafata an tusibani syawkatun. Faqala Ubay bin Ka'ab, tilka taqwa. Wahai Amirul Mukminin, bukankah engkau pernah melintasi jalan yang penuh duri? Maka Umar bin Khattab menjawab, iya. Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, apa yang kamu lakukan ketika melintasi jalan tersebut? Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku berhati-hati ketika melangkah tersebut. Aku memperhatikan langkahku, memperhatikan kakiku. Satu saya majukan, satu lagi saya tidak majukan, agar tidak tertusuk duri. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menjawab, itulah takwa. Subhanallah. Berkata Ibnul Mu'taz rahimahullah ta'ala dalam syair yang mengambil dari makna dari ucapan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Khalidz dzunuba saghiraha wa kabiraha fa huwa at-taqa. Tinggalkan dosa yang kecil maupun yang besar, itulah takwa. Wasna kamashin fawqa ardi syauq yahzaru ma yara. Melangkahlah dengan hati-hati bagaikan orang yang berjalan di atas tanah yang berduri. La tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Janganlah kau meremehkan dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang remeh, karena gunung itu yang besar itu asalnya adalah gumpalan-gumpalan kerikil. Subhanallah. Gunung yang besar itu berasal daripada kerikil. Terkadang juga ikhwani fillah akhwati fillah, kalimat takwa digunakan dalam ungkapan yang berarti menjauhi larangan. Karena itu seseorang harus mengetahui apa yang harus ia jaga dari dirinya, lalu ia bertakwa. Berkata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, asalnya takwa ay ya'lamal 'abdu ma yattaqa tsumma yattaqi. Hendaklah seorang hamba itu mengetahui perkara-perkara yang ia harus menjaga dirinya darinya, setelah itu dia menjaga dirinya. Ay ya'lamal 'abdu ma yattaqa tsumma yattaqi. Itu definisi daripada perkataan daripada Ibnu Rajab Al-Hambali tentang at-taqwa. Maka untuk bisa bertakwa, seseorang harus tahu yang harus ia jaga. Ma'ruf Al-Khalqi berkata, dia menukil dari perkataan Bakar bin Khunais rahimahullah ta'ala, kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi? Bagaimana seorang itu bisa dikatakan bertakwa sedangkan ia tidak mengetahui apa yang mesti dijauhi? Subhanallah. Kemudian Ma'ruf Al-Khalqi berkata, Al-Qarhi berkata, in kunta la tuhsinu tattaqi akal terriba. Jika engkau tidak baik dalam bertakwa, kamu pasti makan riba. Wa idza kunta la tusni tattaqi laqiyatka imra'atun falam ta'udda basaraka. Kalau engkau tidak baik dalam bertakwa, maka seorang wanita berjumpa denganmu, maka engkau tidak menjaga pandanganmu. Subhanallah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini pembahasan takwa dari sisi definisi bahasa dan definisi istilah. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan berjumpa di kajian selanjutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.